Om Swastiastu, teman-teman semuanya. Di belakang Titiang ini adalah hasil karya Titiang, Undagi Bali ya. Sedang proses mengerjakan Bali Saka Ulu. Nah ini Bapak Tukang masih berproses. Mungkin sekitar 1 jam lagi rampung ya. 1 jam lagi rampung. Cuman pasang aksesoris di bawahnya saja. Nah ini Titiang akan mereview Bali Saka Ulu. Posisi Bali Saka Ulu ini berposisi kalau kita hitung atau kita mengacu kepada Asto Kosalo Kosali, tata ruang kita sebut, ini berposisi dangin-dangin ini agak delodan di depan dapur. Seperti itu sementara ya. Mengenai ukurannya ini 4 meter 25 cm kali 175 sake jabo. Kemudian untuk batarannya ditambah 150 cm lagi. Silakan tambahkan. Ini piece-nya dari Tampak Utara. Oke. Dari Tampak Utara. Nah, kemudian kita akan review dari atas. Oke. Biasanya yang review dari bawah. Dari atas itu disebut murdo menur nggih. Nah, jadi di atas itu ada yang menggunakan menur seperti ini. Ada yang menggunakan menur yang murdo yang ada godeg. Tidak masalah yang mana saja yang dipakai, apakah menur seperti ini ataukah murdo yang seperti godeg, tidak masalah. Itu kembali ke pribadi kesukaan masing-masing. No problem. Di sini mengenai atap menggunakan atap godier plat ya. Jadi godier itu ada plat, ada yang gelombang. Seperti itu. Ini bagian atas. Kemudian kolong kolong ini disebut kolong double, tentu memakai gerantang. Nah, ini kolong. Ini disebut kolong. Kalau bahasa Indonesianya itu lesplang ya. Lesplang boleh juga. Kolong atau tata bahasa Balinya. Nah, seperti ini double ya. Ini konsepnya adalah gerantang dan juga tentu plus igo malingan. Aksesorisnya seperti ini. Ya, ada teplek istilahnya, ada ukirannya, ada ring-ringnya, kemudian ada yang di sudut ini disebut karang manuk ya. Begitu keliling, keliling, oke. Nah, seperti itu tatap. Nah, sekarang Titiang akan mereview di bagian kayu. Oke, Titiang akan review bagian kayu, Tadi sudah sampai di kolong. Nah, sako ya. Oke, sako ini adalah 11 cm, di mana sako ini tingginya itu 21 rai. Ya. 21 rai dikali 11 dalam arti 231. Artinya dari sini 231, 2 meter 31 sampai di bawah lambang. Itu rumus ya. Nah, kemudian untuk ketinggian sako, ketinggian seni yang tiang maksud itu adalah 2,5 rai. Jadi 11 kali 2,5 berarti 22, 22 tambah 5 sekitar 27. Plus lagi 3 sekitar 30 cm. Sudah. Mengenai besar seni itu adalah 2,5 dari tinggi, 2/3 dari tinggi seni. Udah. Itu sudah menjadi pakem ya. Oke. Nah, kemudian di atas seni ada aksesoris ya, seperti ini. Nah, kemudian di atasnya biar kelihatan kokoh ya, makanya di aksesoris seperti ini. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua tujuannya agar ketika ada renggang misalnya antara space sendi dan sako itu untuk menutup itu, jadi kita isi ini biar tidak kelihatan renggang. Nah, jadi bagus tampilannya nanti. Seperti itu sebetul. Nah, kemudian yang ini disebut astapado ya. Ini disebut astapado. Posisi kenapa astapado? As itu di tengah ya. Pado itu sama-sama. Artinya antara atas dan bawah ini posisinya ini. Di sini ini sebut caping. Nah, caping astapado. Sama ya. Ini kelupaan. Kemudian cangahwang. Cangahwang konsepnya motif dari. Nah, kemudian di atas cangahwang ini ada kincut. Kincut itu motifnya tunjung atau lotus atau terate, sama saja. Kapu-kapu sama saja, ini motifnya ya. Oke, bisa direview lebih dekat lagi. Lamang. Nah, lamang ini menggunakan
ukiran apa ya, konsep gempong. Ya, ukiran gempong namanya di Prado. Oke, apalagi yang belum kita review. Kemudian mengenai ukiran ini, apakah itu lambang, apakah itu canawang, apakah itu kapu-kapu, kincut, sako, itu menggunakan kayu jati. Sementara untuk konstruksi, mana yang disebut konstruksi? Konstruksi itu adalah ini, igo-igo, pemade, pemucu, reng, itu disebut konstruksi yang di atas. Nah, seperti itu. Oke, konstruksinya adalah kamper, ya, kayu kamper. Nah, sekarang kita akan mereview igo-igo. Apakah ketika bangunan Bali, kita mendirikan bangunan Bali, apakah semua ada hitungannya? Ada. Kalau igo-igo itu Sri Werdi Nagoyang Mas Perak. Kapan? Nah, jadi kapan kita itu membuat igo-igo dengan sejumlah mas, sejumlah perak? Sri, Werdi, Nago, yang Mas Perak. Kalau misalnya Bali seperti ini, jadi dia tuh jatuhnya harus di perak. Jatuh dari perak. Silakan cari kelipatnya. Sri Werdi Nagoyang Mas Perak, Sri Werdi Nagoyang Mas Perak, Sri Werdi Nagoyang Mas Perak. Yang penting jatuh di perak. Kalau beli dajo, jatuh dia di emas. Kalau yang itu membuat beranjang ya. Kalau nago buat angkul-angkul, Werdi di dapur. Nah, seperti itu sebetulnya. Semua ada hitungannya. Jadi tidak ada yang tanpa penghitungan. Nah, kemudian di sini kita lengkapi dengan apa ya? Ada Garuda, paksi, ya, ini paksi yang tunjukkan ini ya. Nah, paksi, kedis paksi ya. Nah, kemudian ini ada tugah bahasa Balinya. Kalau bahasa Indonesianya tiang raja, ini sebagai penopang ya. Nah, kalau konstruksi Bali tanpa tiang raja pun no problem. Jadi bangun itu akan tetap kuat. Jadi kalau tiang raja atau tugah ini semacam ini, jadi kapasitasnya adalah sebagai aksesoris, sebagai pelengkap. Tanpa ini pun bangunnya akan tetap kokoh karena konsepnya adalah piramid seperti ini ya. Oke, Titiang tidak akan jelaskan itu karena itu adalah ilmu konstruksi. Oke, di atas itu disebut dedelag. Dedelag itu istilahnya panjang ya. Kalau panjang itu dedelag namanya. Kalau yang ngotak itu bejagul namanya ya. Misalnya balai apa ya? Balai sakororas, balai sako gede kan merpat di atas itu seperti kerucut ya. Itu yang kotak itu disebut bejagul ya. Nah, kemudian ini dedelag. Oke, seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian mengenai lampu, tentu lampunya kita menyesuaikan. Jadi konsepnya adalah konsep kekunan juga lampu ini, tidak terlalu modern ya. Oke, apalagi yang belum Titiang review. Oke, perlu yang sampaikan di sini. Proses pengerjaan ya. Kalau proses pengerjaan ini dikerjakan dari bataran terlebih dahulu. Oke, pertama kita pasang fondasi, ngurug, kemudian kita pasang wermes. Setelah wermes kita pasang tembok seperti ini. Atau kita tempel batarannya. Setelah semua bataran dan tembok ini terpasang, ini terakhir, kayunya dipasang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara kita menghemat waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan itu sedikit, lebih sedikit ya. Daripada kita membangun dulu, memasang kayunya. Jadi waktu yang dibutuhkan lebih panjang. Itu keuntungannya ketika kita membangun bataran, kemudian dilanjutkan dengan stil Bali, dilanjutkan dengan tembok. Nah, itu keuntungannya. Waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Gitu, teman-teman. Nah, untuk tembok menggunakan bata expose tulikup. Ya, ini bata expose tulikup tidak akan putih-putih, tidak akan bulenan, tidak akan senawan. Ya, karena ini memang peruntuknya adalah interior. Ya, internal katakanlah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita memakai bata pres pada umumnya, katakanlah bata pres yang dipasang untuk tembok pura, tembok sangah, angkul-angkul. Kalau kita pasang di sini, dalam arti itu akan putih-putih, kakah. Lama-lama hitam. Nah, jadi tentu tidak baik ya. Makanya kita harus pintar-pintar mengalokasikan. Karena ini peruntuknya adalah memang untuk interior. Sementara bata yang pada umumnya bata pres itu adalah untuk eksternal. Seperti itu, teman-teman. Prosesnya sudah, materialnya sudah. Oke, di bawah sekarang di tiang terakhir. Batarannya menggunakan batu candi.
Batu candi ini recommended. Batu candi ini karena memang tahan lama, kuat, jadi tidak akan tropos seperti itu. Itu alasnya kita memilih. Di samping warnanya memang artistik hitam. Jadi hitam itu melambang kekuatan ya. Kuat. Bangunan kita terlihat kokoh ketika dasarnya itu hitam. Coba bayangin kalau putih. Jadi terlihat ringan. Bangunan itu tidak akan kokoh. Nah, seperti itu. Warna ya. Oke. Tiang akan mereview sekarang tempat yang berdiri di daerah Unag. Oke, paling bawah. Kalau sepintas, Unag ini terlihat 3. 1, 2, 3. Terlihat 3 kan sebenarnya ini adalah 2. Tiang akan sebutkan identitas masing-masing ya. Ini identitasnya semua punya identitas. Ini disebut tata ujan. Ini disebut Unag. Ini disebut Bataran. Beda kan? Identitasnya berbeda. Tata ujan. Apa itu tata ujan? Tata ujan adalah pijaan kaki yang melingkar, yang mengelilingi bangunan. Nah, seperti ini. Sama dia posisinya. Dia keliling. Tata ujannya keliling. Ya, mengelilingi bangunan. Nah, jadi sesuai dengan definisinya, tata ujan adalah pijaan kaki yang mengelilingi bangunan. Itu disebut tata ujan. Nah, kemudian Unag. Ini yang disebut Unag ya, yang hitam ini. Apa itu Unag? Unag adalah pijaan kaki yang terdiri dari 1 atau lebih yang terfokus dalam satu titik untuk mencapai level tertentu. Level mana yang dimaksud? Ini disebut level. Ini disebut level. Untuk menjangkau tata ujan ke Bataran ini dibutuhkan Unag. Karena tinggi ya, maka dibutuhkan Unag. Ini disebut level. Untuk mencapai level tertentu dari level bawah ini sampai level ini. Itu yang dimaksudkan. Kemudian terfokus dalam satu titik. Ini terfokus dalam satu titik di sini, di titik ini saja. Dia tidak akan kemana-mana. Itu disebut Unag. Terfokus dalam satu titik, tidak kemana-mana. Nah, jadi Unag ini terdiri dari 2 Unag. Batu candi. Nah, itu hitungannya batu candi. Batu candi Segara Gunung Rubuh. Batu candi Segara Gunung Rubuh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Hinare di Rubuh. Nah, seperti itu. Nah, batu candi. Candi ini lambang kekuatan. Ya. Sudah cocok. Oke, ini disebut Bataran. Beda. Bataran ada Unag, ada tata ujan. Seperti itu, sebetulnya. Ini Unag ini menghadap ke utara. Ya. Menghadap ke utara. Keluarnya ke utara saja karena tidak memungkinkan. Pada umumnya memang ke utara. Ya. Ke barat enggak. Ini. Oke, bisa direview. Nah, seperti ini tidak menggunakan motif Junghu Bangkung karena ini adalah motif kekunan, kembali ke kuno ya. Oke, bisa direview tampak utara. Tampak utara bisa direview, tampak belakang danginnya ya. Ini tampak belakang danginnya ya. Bisa direview agar bisa dibandingkan. Nah, seperti ini. Ini tampak review bagian belakang. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Mana sih yang benar? Balai Sakaulu itu ditembok los sampai ke barat atau setengah seperti ini. Ini kan setengah. Nah, ini yang maksudkan. Ini, oke. Oke. Ada yang nembok ya. Nembok ini dilanjutkan sampai di sini. Ada yang setengah seperti ini. Alasannya apa? Kalau kita bicara salah dan benar, tidak ada masalah salah dan benar. Semuanya tergantung situasional. Kalau misalnya posisinya seperti ini, next akan di sini dibangun apa ya? Ruang tunggu katakanlah. Ketika di sini akan dibangun ruang tunggu, ada bangunan lagi, jadi tidak membelakangi. Jadi bangun itu bersahabat. Nah, apalagi di sana ada jineng, di sana ada dapur, maka inilah yang paling baik. Jangan ditembok agar welcome. Okay. Nah, seandainya di sini di Lot Balai Sakaulu ini atau Lot Balai Gede ini tidak ada apa-apa lagi, alias habis tempatnya atau tebal katakanlah, maka sebaiknya ini ditembok full. Tujuannya apa? Tujuannya agar pandangan dari utara itu tidak lost ke sini.
Itu yang dimaksudkan. Semuanya itu disebut situasional. Oke, sekarang Titiang akan menjawab. Ada sebuah pertanyaan di mana di YouTube ya. Ini kadang-kadang ada mepet sekali. Yang ini mepet, ini longgar. Penyebabnya apa? Penyebabnya payasnya ini terlalu, salah satu ya, mungkin payasnya ini terlalu gede di bawah batarannya, atau barangkali posisinya leben daripada Saka Ulu ini terlalu pendek misalnya, atau ini terlalu posisinya di as, banyak faktor ya. Yang benar ini bisa lewat walaupun mengiringan ya. Oke, saya akan coba tes sekarang, bisakah saya lewat di sini? Nah, ini bisa saya lewat, bisa ya mengiringan. Nah, memang seperti ini targetnya nih. Seperti itu teman-teman, bisa Titiang review mengenai Balai Saka Ulu. Yang paling penting teman-teman, ketika Ratu Widarane berencana membangun Balai Saka Ulu seperti ini misalnya, atau membangun Balai Saka 6, Balai Daja, Meten Bandung, Loji, dapur, jineng, apapun itu, ataupun membuat secara keseluruhan, bangunan rumah adat Bali, Titiang sanggup, Titiang siap membantu, melayani dari konsultasi, mendesain, membuat sebuah perencanaan, membuat RAB, membangun, mengaplikasikan ya, dan juga termasuk di Upokaro, Banten, Titiang siap ya. Nah, jadi pada video-video yang sebelumnya Titiang menampilkan sebuah prosesi Upokaro, sebuah mulai membangun. Silakan diklik di video Titiang Pemekas Majang Ring Ratu Widarane sama tahun semuanya, ketika berencana membangun rumah adat Bali, villa, rumah lantai 1, lantai 2, rumah minimalis, dengan sungkan-sungkan hubungi Titiang ya, Nyoman Murdana. Nomor telepon Titiang ada di sini, di layar ini ya, atau klik aja di bawah video ini di deskripsi ya, lengkap alamat kantor Titiang, CP Mulia Bali Style ya, kemudian nama akun, alamat rumah, lengkap di sini ya. Seperti itu mengenai identitas Titiang, lengkap ada di bawah. Nah, terutama kepada menawi Suryan Titiang, semeton sanawikan dari sejaroning bangunan Bali, sanawikan dari sejaroning agama, yang tetap menungsur ampuro bila ada yang salah dalam penyampaian ataupun dalam penyajian. Yang paling penting, dengan segala kerendahan hati, Titiang lungsur pitikat-pitikat warah-warah, agar Titiang bisa lebih baik lagi, bisa lebih sempurna lagi ngemargiang Suwodarmo Titiang sebagai undagi. Semoga nantinya akan bisa bermanfaat bagi semeton yang membutuhkan. Sinap Titiang dengan Pramosanti, Om, Santi, 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 Om.